Selamat pagi bagi anak kami sekalian. Salam sehat. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran kita berikutnya. Yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah tentang peluang suatu kejadian. Nah, peluang itu maksudnya adalah kesempatan. Ya, peluang kesempatan itu artinya kalau kita berbicara masalah peluang, apa itu pengertian peluang? Peluang adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ya. Nah, apa itu ruang sampel? Apa itu kejadian? Nanti akan kita lihat di dalam contoh. Nah, yang menjadi rumus peluang suatu kejadian ditentukan dengan peluang suatu kejadian itu ditentukan dengan rumus peluang kejadian A P dalam kurung A sama dengan N kali A, atau banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel atau elemen atau anggota. Ya, jadi rumus peluang PA sama dengan NA per NS, itu rumus peluang, ya. Di mana PA menyatakan peluang kejadian A, di mana NA itu menyatakan banyaknya kejadian A, dan di mana NS itu menyatakan banyaknya ruang sampel atau himpunan semesta atau anggota. Oke, sekarang coba kita lihat contoh. Ya, lihat contoh. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil untuk A, B, prima. Nah, caranya kita tentukan dulu ruang sampelnya. Sebuah mata dadu ruang sampel. Ya, coba kita jawab bagian pertama. Ya. Bagian pertama kita lihat dulu di sini. Ya, untuk A, mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil. Ya. Untuk mata dadu ganjil, sebuah mata dadu ruang sampelnya adalah S sama dengan buka kurung, ini ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ruang mata dadu sampel atau himpunan semesta. Banyaknya N, ya. Kita bukan banyak N. NS sama dengan, hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Oke. Lalu yang kita jawab, yang kita jawab adalah mata dadu ganjil. Artinya mata dadu ganjil, bilangan ganjil ini 1, 3, 5. Nah, jadi kita misalkanlah ini menjadi A, mewakili mata dadu ganjil ini 1, 3, 5. Maka banyak kejadiannya ganjil adalah kita buatlah menjadi NA sama dengan 3. 1, 3, 5. Banyaknya 3, bilangan ganjil, ya. Nah, kemudian kita tentukanlah peluangnya, ya. Peluang mata dadu ganjil ini. Rumus peluang tadi adalah peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nah, jadi peluang kejadian A, artinya ganjil ini masuknya, sama dengan NA-nya, ya. NA-nya, kita lihat di sini berapa tadi NA-nya? 3, ya. 3. Berapa NS-nya? 6. Berarti 3 per 6, atau sama dengan, kita perkecil, sama-sama dibagi 3, berarti sama dengan setengah. Itulah peluang kejadian sebuah mata dadu ganjil, atau dikatakan bilangan ganjil. Oke. Nah, demikian juga untuk menjawab bagian B. Bagian B, mata dadu mata
dadu prima. Ya. Mata dadu prima, ya. Kita misalkan ini mata dadu prima ini mewakili B. Mata dadu prima maksudnya bilangan prima. Bilangan prima kita tahu adalah 2, 3, 5, ya. 2, 3, 5. Ya, itu bilangan prima. Jadi banyaknya NB. Karena kita misalkan mewakili B, maka menjadi NB banyaknya sama dengan hitung juga berapa banyak. 1, 2, 3. Berarti 3. Maka peluang ya mata dadu prima berarti kita buat menjadi PB sama dengan NB, ya. NB rumus tadi dari NB lah ini karena mewakili B tadi kita buat per NS, ya. NS itu banyak semua ruang sampelnya tetap sama yang di atas, maka peluang prima pada dadu berarti sama dengan tetap 3. Nah, 3 ya, banyaknya 3 tadi, NB nya 3 per 6, ya, sama dengan di atas, sama-sama bagi 3 setengah. Iya, itulah hasilnya peluang mata dadu prima. Oke, kita masuk untuk contoh 2. Contoh 2. 2 buah dadu dilemparkan satu kali secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 7. Berjumlah 5 atau 7. Nah, coba kita kerjakan. Pertama, kita tentukan dulu ruang sampel 2 buah mata dadu. Boleh nanti dilihat di paketnya halaman 120. Ada di sana ruang sampel mata dadu yang di kotak-kotak itu. Tapi secara ringkas kita buat di sini. Kita jawab bagian kedua. Ruang sampel 2 buah mata dadu S sama dengan, buat ruang sampelnya 11, 12, ya, 13, 14, ya, 15, dan seterusnya sampai dengan 6 dengan 6. Kalau 2 mata dadu 6, 6, ya. Jadi kalau kita hitung semua banyaknya, ya, sampai 66 yang lihat yang ada di halaman 120 itu ada di situ ada tabelnya. Ini banyaknya sama dengan NS-nya sebanyak 36. Banyak ruang sampel 2 buah mata dadu. Itu langkah yang pertama. Jadi sama seperti si buah mata dadu tadi, tentukan ruang sampelnya dulu. Si buah mata dadu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya NS-nya sama dengan 6 tadi. Jadi kalau di 2 buah mata dadu, ya, mata dadu, ruang sampelnya atau S-nya atau himpunan semestanya 11, 12, 13, 14, 15. Kalau kita lanjut itu, ya, terus 15 baru masuk lagi 16, 17, bukan, 15 baru masuk 21, 22, 23, demikian sampai seterusnya sampai 66. Nah, jadi jumlah mata dadu itu adalah dilihat dari ruang sampelnya, ya. Kalau 1, 1, 1 tambah 1, 2. Itu jumlah mata dadu. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 5, 6. Nah, itu maksudnya jumlah mata dadu. Kalau 6, 6, berarti 12 lah jumlah mata dadu. 6 tambah 6. Oke. Jadi tadi sudah kita temukan ruang sampelnya NS sama 36. Baru kita jawablah pertanyaan tadi. Jumlah, ya, peluang munculnya mata dadu, ya. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 5. Nah, sekarang kita misalkan dulu, ya, untuk ini, untuk A, kita misalkan dulu A ini. Nah, jumlah mata dadu 5, ya. Jumlah mata dadu 5. Nah, jadi jumlah mata dadu 5 di ruang sampel itu di sana kita lihat berarti jumlahnya kita buat dari situ yang di titik sampelnya itu maksudnya, ya. Ini ruang sampel, ya. Sekarang kita ambil dari titik sampelnya. Ini jumlah mata dadu 5, ya. Yang A, kita misalkan tadi A yaitu
14, ya, 14, 23, kemudian 32, kemudian 41. Nah, pas 5 kan? 1, 4, 5, 2, 3, 5, 3, 2, 5, 4, 1, 5. Oke. Nah, jadi banyaknya jumlah mata dadu 5, ya. Kita buatlah ini menjadi NA atau bandingnya sama dengan 4. Nah, jadi peluang kejadian, ya, jumlah mata dadu 5, kita buatlah ini PA sama seperti rumus tadi, NA per NS sama dengan NA-nya sudah dapat 4, jadi 4 per 36. Itulah jumlah mata dadu 5. Berikutnya, jumlah mata dadu 7. Kita misalkan itu B, ya. B. Jumlah mata dadu 7, ya. Ya, kita lihat titik sampelnya, ya, yang ada di ruang sampel. Jumlah mata dadu 7 ada berapa ini, ya? Kita lihat dulu, ini jumlahnya 16. Ya, lihat di titik sampel 25. Kemudian 34. Kemudian 43. Pakai koma-koma, ya, 43. Kemudian 52. Kemudian 61. Pas kan? 77 jumlahnya. Baru kita hitunglah berapa banyak itu jumlah mata dadu 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya NB. NB, banyak jumlah apanya? Jumlah mata dadunya. Berarti sama dengan 6. Ya. Jadi langsung peluangnya kita buat menjadi PB. Kenapa PB? Karena B mewakili. Maka PB kita rumuskan seperti tadi, NB. Jadi NB lah kita buat karena mewakili B per NS. NS tetap tidak berubah itu karena secara umum sudah kita temukan tadi ruang sampelnya menjadi sama dengan 6 per 36. Nah, jadi ini soal nomor 2 ini namanya ini peluang kejadian, ya, peluang kejadian majemuk ini, ya. Majemuk artinya. Kita lihat dulu. Maka rumusnya untuk menghitung ini, ya, di kata ada tadi kata atau itu di rumus peluang kejadian, ya, kejadian saling lepas artinya ini. Maka rumusnya ini ada ini. Peluang A gabungan B, gabungan, ya, sama dengan PA ditambah dengan PB, ya. Ini peluang. Ini dibaca ini gabungan, ya, U. Ya, U. Kalau ke bawah irisan, ya. Peluang A gabungan B. Jadi dijumlahkan. Kalau ada kata atau di soal ini, ada kata atau di soal tadi 5 atau 7 itu digabung atau dijumlah. Maka peluang jumlah mata dadu 5 atau 7 4. 4 tadi kan, 4 yang di atas. Jadi 4 per 36 ditambah dengan 6 per 36. Maka kita jumlahkan penebut sudah sama. Ini menjadi 10 per 36. Baru kita sederhanakan, kita perkecil. Sama-sama dibagi 2 menjadi 10 per 36 menjadi 5 per 18. Itulah hasilnya. Kalau, ya, peluang kejadian mata dadu berjumlah 5 atau 7. Dengan menggunakan rumus A gabungan B, peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Oke, selanjutnya kita bahas contoh yang ketiga, ya. Contoh yang ketiga, aplikasi penerapan daripada ini bola atau ini artinya warna yang satu jenis, ya, yang sama. Hari itu ada di dikombinasi tadi, ya, yang kita belajar dulu di kombinasi. Sama halnya dengan ini, di kombinasi juga ada kombinasi penerapan kombinasi di peluang, ya, merah ke merah, putih ke putih, ya, atau biru ke biru, ya, kuning ke kuning, kira-kira gitu maksudnya. Jadi di konsep
contoh hari itu yang kita belajar waktu kombinasi, ya boleh kita terapkan, ya konsep penyelesaian di kombinasi itu kita terapkan dalam peluang. Nah, kita lihat contoh di sini, ya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Diambil 3 bola sekaligus. Ya, tentukan peluang terambilnya. A. 3 bola merah, B. 2 bola merah, dan 1 bola putih. Nah, coba kita jawab dulu bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama, bagian A, ya, bagian A. Kita lihat tadi sini bolanya ada 6 bola merah, berarti N kita buat 6, ya. Bola merah, ya artinya ini M. Di dalam kotak itu, ya, dalam sebuah kotak, kemudian 4 bola putih. Nah, tambah 4 P. P itu singkatan putih, M merah. Maka banyaknya ini dalam kotak adalah N sama dengan 10. Oke, tadi diambil 3 bola sekaligus. Pengambilan itu dimisalkan itu adalah R. R. Itu 3, ya. 3. Maka untuk menjawab A, kita selesaikan dengan metode kombinasi. Ya, metode kombinasi. Berarti kita selesaikanlah ini 10 bola, ya. 10 bola itu diambil sekaligus, ya. Yang 10 itu 6 merah dan 4 putih. Maka kita selesaikan, kita buat dengan model matematikanya, model kombinasi. 10 bola berarti 10 pengambilan berarti R. Maka R maksudnya itu 3. Maka kombinasi 3 dari 10. Ya, inilah model matematikanya. Oke, lalu kita selesaikanlah ini, ya, menggunakan metode kombinasi, ya. Masih kombinasikan, cara menyelesaikannya berarti kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial, ya, dikali 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial sama dengan, kita faktorkan, ya, dengan konsep faktorial, 10, 9, 8, 7. Cukup di 7 kita potong karena ada di bawah 7 pasangannya. 7 kali 3 faktor 3, 2, 1. Oke. Jadi ini kita coret, kita habiskan 7, ya. Itu 1. Baru kita perkecil lagi nih 10. Kedua berarti 5. Ya, kemudian 9 dibagi 3 berarti 3. Maka tinggal di sini 5 kali 8, ya, 5 kali 3, bukan, kali 3 kali 8 per 1. Per 1, maka hasilnya sama dengan 5 kali 3, 15 kali 8 per 1 berarti 120. Nah, jadi yang 120 ini inilah yang dinyatakan NS, ya. Banyak ruang sampel dikatakan nih NS, banyak kejadian secara keseluruhan tadi pengambilannya, nilai katakan NS 120. Oke. Selanjutnya untuk menjawab bagian A itu, kita pasangkanlah 6 bola merah dan 3 bola merah. Nah, 3 bola merah, kita pasangkanlah kombinasinya. Tadi 6 bola merah, diambil 3 bola, ya, tadi. Maka N-nya sama dengan 6. Yang diambil 3, R-nya sama dengan 3. Jadi ini, ya, ini 6 merah dan 3 bola merah. Merah ke merah. Jadi sekarang kita mencari peluang merah lah sekarang. Peluang merah. Oke, sebelum kita cari peluang merahnya, kita cari dulu kombinasinya. Ini menjadi kombinasi 3 dari 6, ya, sama dengan artinya 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial, ya, sama dengan hasilnya 6 faktorial
per 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya. Sama dengan kita faktorialkan ya, 6. 6 5 4 3 per 3 ya, ada 3 di bawah ini, 3 2 1. Ini kita habiskan kemarin, ini kita garis ini 1, berarti kita kalikan ini sama dengan ini, masih kita bagiin ke sini, perkecil, ini menjadi 2. Oke, kita bagi lagi ini ke sini, 4 ke 2, 4 dibagi 2, 2. Maka yang tinggal sekarang adalah 2 kali 5 kali 2 per 1, berarti hasilnya sama dengan 2 kali 5, 10 kali 2, 20 per 1, berarti 20. Oke, yang 20 ini namanya adalah Na, ya, Na. Banyak kejadiannya, yaitu merah dengan merah, ini sama dengan 20. Maka peluangnya, kita tidak rumus pakai peluang. Peluang merah, peluang M kita sebut karena merah, sama dengan Na. Tetap rumusnya per NS. Sama dengan Na berapa tadi? 20 per 120. Ya, atau sama yang kita perkecil ini sama dengan sama-sama dibagi 2. Kita habiskan ini ya. 20 berarti sama dengan hasilnya ini 1/6. Nah, itulah hasilnya aplikasi penerapan peluang ke warna merah putih ya. Warna merah putih yang tadi. Nanti untuk selanjutnya sudah bisa kau kerjakan bagian B ya. Coba kerjakan nanti bagian B. Coba lanjutkan nanti 2 bola merah dan 1 bola putih ya. Terima kasih untuk contoh ini, tolong dipahami, diulang kembali, dan untuk tugas nanti akan kami kirimkan melalui WA. Sampai di sini. Sekian.